Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidul lisan wa mut'imul ji'an wa sawmi Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini pulau kali panjenengan masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan. Insyaallah pulau kali panjenengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cinta itu bukan bahasa yang tabu. Kalau panjenengan hari ini sudah melampaui masa remaja, maka cinta itu adalah bahasa Allah kepada panjenengan. Enggak usah isin-isin. Koyo arek enom ae. Mboten usah kados-kados. Jenengan gandengan kali istri. Itu adalah bentuk dari cinta panjenengan tenggene makhluk Gusti Allah dengan cara yang halal. Karena Allah sendiri dalam Al-Quran itu berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ketika disebut namanya maka hatinya bergetar. Orang ketika disebut nama orang yang dicintai atau siapapun yang dia cintai, maka hatinya itu pasti bergetar. Umpama panjenengan remen kali seseorang namanya Fatimah, terus mantan ngeten wong cerita, aku lo mau kenalan karo Fatimah. Mantan ngoten jenengan krono cinta sama seseorang namanya Fatimah, jenengan iku atine rasane cemburu. Engko jangan-jangan Fatimah sing tak incer. Kerenteke teng ati niku wonten. Dan itu memang diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika seseorang yang beriman itu disebut nama Allah, maka wajilat qulubuhum. Atine niku kemrentek. Ya Allah, iya ya. Jadi menyebut nama Allah itu tidak hanya ketika saat-saat terjepit, boten,
Kula kali panjenengan setiap hari itu didengungkan nama Allah, mulai dari azan, terus mangoten enten yang namanya zikir, enten istighosah, yang mingguan ada tahlilan, ada yatsinan. Belum lagi yang tahunan ceramah-ceramah agama dan sebagainya. Itu mengingatkan kita bahwa keimanan kita itu harus dicas setiap hari, dicharger setiap hari, agar kita hatinya selalu mengingat Allah. Lah, setelah itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah itu tidak hanya ayat Al-Quran. Ayat-ayat Allah adalah alam semesta dan seluruh yang diciptakan oleh Allah. Ketika itu kita terima sebagai informasi, maka akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Ketika seseorang menemukan yang namanya molekul air Zam-Zam berupa kristal yang luar biasa, terus divideokan, di-share melalui YouTube, jenengan mengucapkan subhanallah, luar biasa, aku gak iso neliti koyok ngono, tapi ternyata ada orang yang mampu meneliti, ternyata memang ciptaan Allah luar biasa. Dan itu semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengkultuskan orangnya. Terus ada orang, seorang profesor katakanlah, yang menemukan, seorang profesor dari Jepang katanya menemukan molekul yang namanya air Zam-Zam berupa kristal yang indahnya luar biasa. Terus mantun ngoten, jenengan mengkultuskan orangnya, ini nggak ada gunanya. Ketika kita mengkultuskan orangnya, maka kita bisa melupakan ciptaan Allah yang dia temukan. Manten-manten gambar fotone jenengan pajang teng griya panjenengan, jenengan sampai lupa dengan temuan dia yang membuat kita dengan Allah. Dan itu bisa menyelewengkan keimanan panjenengan menjadi hal-hal yang berupa kekufuran. Naudzubillah, summa naudzubillah. Berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu dulunya diserupakan berupa orang-orang alim. Nabi ini, nabi ini, nabi ini diceritakan oleh orang-orang. Lalu ketika dia tidak bisa bertemu dengannya, maka orang itu yang dimuliakan itu dibuatlah berupa patung. Awalnya hanya untuk mengingat bahwa patung itu dulunya adalah orang alim, orang yang soleh. Tapi lambat laun generasi berikutnya dia nggak pernah ketemu dengan orang yang dibuat patung tersebut. Dia juga tidak mendapat cerita atau kisah tentang dibuatnya patung itu. Lambat laun akhirnya patung itulah yang dikultuskan. Lalu patung itu semakin lama generasinya, maka akan menjadi sesembahan. Maka mengkultuskan seseorang kecuali Rasulullah, maka akan bisa membuat generasi-generasi selanjutnya menjadi tersesat. Maka hati-hati. Makanya kalau panjenengan lihat di sejarah-sejarah, Rasulullah itu tidak boleh digambar, tidak boleh dibuat patung.
Tidak boleh. Digambar saja itu loh nggak boleh. Kenapa? Khawatir generasi yang tidak tahu kisah pembuatan itu akan menjadikan lukisan itu atau patung itu menjadi sesembahan suatu saat nanti, dan malah tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, malah semakin menyesatkan. Maka mengkultuskan seseorang itu cukup dengan mengamalkan apa yang beliau sampaikan, itu sudah cukup. Para jamaah rahimakumullah, ketika seseorang sudah disebut oleh Allah orang-orang yang beriman, maka kula kali panjenengan itu harus tahu kondisi keimanan kita. Apakah keimanan kita itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah? Ataukah keimanan kita itu hanya sekedar ya wis pokoke salat, ya wis pokoke zakat, wae sedekah ya sedekah, wae haji ya haji? Boten. Tidak seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, kula kali panjenengan sudah beriman, yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa malaikat itu akan mencatat semua amal kita, yakin itu jenengan beriman. Tapi apakah sudah tatakun? Ternyata belum. Apakah beriman itu sudah tatakun? Ternyata belum. Duh, bagaimana prosesnya agar bisa tatakun atau orang yang bertakwa? Kita disuruh puasa. Ternyata di dalam puasa itu banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita takwa. Contoh, salah satu dari orang yang berpuasa itu adalah dia merasa lapar, dia merasa lemah, dia merasa lemas. Mboten enten yang poso terus suwe terus mboten nggih, dikuat-kuatno epok-epok ae. Nyenengno sing gawe urip. Kula kiyat Gusti Allah. Sami kali kanjenengan sama. Orang yang takwa itu adalah orang yang selalu melakukan apapun demi dia. Demi dia. Orang yang takwa melakukan apapun demi dia, demi Allah, bukan demi apapun. Itu tahapan orang yang sudah takwa. Contoh, jenengan puasa bukan karena menginginkan sesuatu, bukan menginginkan THR, bukan menginginkan gaji yang luar biasa besarnya, munda-mundaan bayaran, bukan, tapi karena menginginkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan sholat itu juga karena jenengan menginginkan cintanya Allah, bukan menginginkan apapun. Tidak ada orang sholat ya Allah, kula kepingin sholat ben jenengan paringi alpat umpomo pajero spot sing anyar Gusti Allah. Kata sing viral teng ngene Instagram niku. Pajero ya Allah, karo tolak pajero ya Allah. Angsal boleh timbang sampean njaluk nang dukun. Sampean njaluk nang Gusti Allah, mboten napa-napa.
nopo. Tapi jenengan itu masih tahapan orang yang beriman. Orang yang beriman itu semuanya menginginkan sesuatu kepada Allah. Boleh, ya Allah, jenengan mungkin jalan-jalan teng ngene ngriki terus enten griyane Pak Haji Masyudin niku tingkat kali ya Allah. Muga dados griya kula ya Allah. Asal mboten napa-napa. Siapa tahu dengan cara seperti itu jenengan dikabulkan sama Allah. Tapi jenengan belum takwa. Belum takwa. Itu masih orang yang beriman. Makanya orang yang beriman itu minta apapun boleh sama Allah, boleh. Ada orang yang mengatakan begini, dokter tidak menjanjikan ketika kamu berobat, kamu akan sembuh. Tapi Allah menjanjikan jika kamu mau melaksanakan sholat, maka kehidupanmu akan dijamin sama Allah. Sholatmu menjadi motivasi untuk semakin baik dalam hal duniawi, itu boleh. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jenengan donga tengene Gusti Allah biar kehidupan dunia kita dijamin sama Allah. Ya Allah, mboten larat-larat nemen ngoten lho ya Allah. Nek tangga kula gak ada mobil, minimal kula nggih enten mobil lah glending-glending wis masih rada-rada naleni weteng nggih mboten napa-napa lah. Pokoke kula mboten izin ya Allah. Mboten napa-napa, ndak apa-apa. Loh, itu menunjukkan jenengan punya ketergantungan dengan Allah. Ndak apa-apa. Enten Ducati lewat geber-breng Allahu Akbar. Gusti Allah iso nyiptakno Ducati mosok awake dhewe gak iso numpak. Ya Allah, dingin ya Allah. Mboten napa-napa. Jenengan mintanya sama Allah. Itu jenengan sudah tahapan sebagai orang yang beriman. Kula usaha ya Allah, jenengan paringi hasil, jenengan paringi laris. Kali jogo napa? Dagangan sampean donga ngoten. Mboten napa-napa, sae. Tapi ketika panjenengan ingin menjadi orang yang takwa, niatnya sudah harus berubah. Ya Allah, kula salat mboten pengin Ducati ya Allah, mboten Ferrari nggih mboten. Nyusahne pun kula pasrah kali jenengan teng pundi-pundi pokoke jenengan jamin. Pun ngoten tok. Kula salat untuk jenengan, kula sedekah lenten rezeki, ya terserah jenengan lah. Mau jenengan bales nggih mboten napa-napa, nggih mboten senamen bales nggih mboten napa-napa. Pahala mboten pengin. Bahkan kalau panjenengan tahu resahan Rabi'atul Adawiyah, seorang wali dari golongan perempuan, beliau itu mengatakan begini setiap hari, ya Allah, jika sholat saya menginginkan dunia, tolong hapus dunia dari saya. Ya Allah, jika saya sholat menginginkan surga, jangan pernah masukkan saya ke dalam surga. Ya Allah, jika saya sholat karena takut akan neraka, maka bakar saya di dalam api neraka. Karena saya sholat bukan menginginkan itu semua dan bukan takut itu semua, tapi saya menginginkan cinta Engkau kepada saya. Uwong lempun dicintai kali Gusti Allah, sedoyo diramut kali Gusti Allah.
Nun sewu, kula kali panjenengan rezeki tentang mobil mawon, mobil nggih, awake dhewe bahas mobil nggih. Kula kali panjenengan punya mobil yang namanya Alphard, harganya 1,9 M. Umpama kalau jenengan ingin menikmati sebuah mobil mewah, maka ada dua caranya. Satu, dengan usahamu. Yang kedua, dengan diberikan oleh Allah. Lek jenengan ngotot, pokoknya aku kudu tuku Alphard, maka jenengan harus berusaha menyisihkan sebagian gaji panjenengan untuk tujuan membeli Alphard. Rekoso gurung bensine, gurung tahunane pajeke, gurung keserempet nang pinggir jalan. Adelah. Oh, kau wereng sampean. Gara-gara duwe mobil mewah, can panjenengan malah dadi wong wereng. Keserempet gojek krek, wah langsung modul. Iki, wah langsung mendeli-mendeli ngoten iki. Tapi kalau panjenengan bisa menikmati sebuah mobil mewah dengan karunia dari Allah, jenengan santai. Bayar cicilan nggih boten, bayar bensin nggih boten, napa malih lek keserempet, boten santai mawon. Contohnya para ulama. Para ulama itu boten bingung enggak ada mobil mewah, tapi ketika beliau pergi kemanapun ada orang yang menawarkan, monggo pakai mobil kula mawon. Ayo coba jenengan kados Gus Ikdam ngoten niku. Nek wong katon dipilih kali Gusti Allah, mobil-mobil mewah teko dhewe. Andai kan tidak miliknya beliau, beliau menikmati. Boten usah mikir masalah cicilan, boten usah mikir masalah bensin, nopo malih wayahe serempetan kali motor liya dijali maneh. Niki tabrakan Gus, pindah mobil ngriko mawon, boten usah dipikir. Lha enak to. Lek jenengan santai hidupnya karena kedekatan panjenengan dengan Allah, maka hidup jenengan santai. Boten usah jauh-jauh. Yai panjenengan niku Yai Karom, lek teng Bangil niku sinten mawon sing nawari mobil. Damel mobil kula mawon Yai. Damel mobil kula mawon Yai. Yai Karom niku pun ngoten tenan. Kenapa? Karena kedekatan beliau dengan Allah selama hidupnya, selama beliau masih dalam keadaan terjaga, tujuannya satu, ingin membuat orang-orang selalu ingat sama Allah dengan cara ngaji, dengan cara sholawatan, dengan cara macam-macam, sehingga hidupnya murni digunakan untuk mendekatkan seseorang kepada Allah. Nah, dengan cara seperti itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang-orang yang hidupnya sudah dipasrahkan kepada Allah, fa huwa hasbuh. Dia menjadi tanggungannya Allah. Lek enten sing nglarani wong-wong alim mesti enten masalah. Kampung niku enten masalah mangke. Umpami enten tiyang terus mantur ngoten ngelarani tengene ulama. Ulama niku mboten lara ati, mboten. Cuma resah, kenapa dakwah saya ditolak? Itu saja. Sing gak trimo niku bolo tentarane Gusti Allah. Sing kaweren niku bolo tentarane Gusti Allah. Rasulullah itu ketika berdakwah di napa namanya? Sing lek umroh biasane pergi ke sana niku kota apa namanya?
Waktu Rasulullah dibalang nih lho, kok supen kula. Dakwah ke sana, napa? Taif. Allahu Akbar sampai supen kula. Allahu Akbar. Ketika Rasulullah dakwah ke sana sama orang Taif dilempari, diusir, dilempari batu, dilempari kotoran. Rasulullah malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah mboten mangkel. Tapi sing mangkel sinten? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dugi tek 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 tek. Rasulullah gasak ta? Sikap. Niki mumpung enten gunung Uhud brekno mawon. Ojo-ojo. Sapa roh nek gak iso sing iman niku wong-wong niki sapa roh anak-anake iso beriman. Siapa tahu cucu-cucunya yang nanti akan beriman. Lah, kula kali panjenengan sama ketika melihat tetangga-tetangga, tolong buat pandangan seperti pandangannya Rasulullah. Oh, bapak iki lho, tanggoku iki lho, ora tau nang masjid, ora tau nang musala, ora tau ngaji, ora tau salat. Panjenengan jangan pernah memusuhi dia, karena bisa jadi gara-gara jenengan musuhi, dia nggak mau ke masjid. Anak-anak pun sama, empun kereng-kereng kali lari-lali sing teng masjid, empun dikerengi. Rame gasak. Oh, lek kereng-kereng ngoten niku. Terus ana-ana larene trauma. Ayo nak, nang masjid moh gah. Oh kok anak gendruwo iki. Lah wong jenenge lari-lari, boleh gak gelem nang masjid gara-gara enek wong kereng. Lah kula kali jenengan jangan seperti itu. Kecuali jenengan kereng mboten napa-napa, kecuali kepada orang-orang tertentu yang dia mengulang-ulang kesalahan itu di hadapan panjenengan. Wis mari dielingno pancetae, dielingno pancetae, cengkewe ngae sikat suwen. Ben menawi. Tapi lek saged lek umum griyane Gusti Allah ngeten iki masjid janganlah, jangan. Lah, orang-orang yang sudah takwa kepada Allah itu nanti akan dicintai oleh Allah. Dan ketika dia sudah dicintai oleh Allah, maka orang-orang ini akan menjadi tanggungan Allah. Jenengan ditanggung oleh Gusti Allah. Donga ya Allah, muga-muga taun ngajeng kula saged haji. Ya Allah, mboten usah pesimis, duit teko ndi, mboten usah. Ini kisah nyata. Saya pernah mendengar kisah dari kakak-kakak santri bahwa ada seorang santri yang sudah usianya sepuh, sudah tua, di atas saya, di pesantren Sidoresmo. Ada seorang santri namanya Haji Misto. Rumahnya Demak, Jalan Demak, depannya makam Mbah Ratu. Makam Mbah Ratu. Ini santri. Kiai saya itu pendiri pesantren namanya Yai Tolhah. Yai Tolhah Dersmo. Yai Tolhah ini suatu saat manggil santrinya. Toh Misto, rene to. Nggih Yai. Aku tahun ngarep kate budal haji. Awakmu melok ya. Ewang ngono aku. Nggih Yai. Kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Beliau jualan kasur. Di rumah jualan kasur. Setelah itu beliau pulang, terus sanjang tenggene istrinya. Dek, aku lho karo Yai dikongkon budal haji. Kapan
tahun ngarep. Duit tekan ndi jare. Sekarus dungane wong alim diamini ae. Dungane wong alim diamini ae. Pun berjalannya waktu di tahun itu daftar sekarang berangkat sekarang kan nonton di tahun itu. Di tahun 80-an masihan. Akhirnya beliau ketika jualan kasur di rumah itu mesti ndonga, ya Allah, jenengan paringi jalan keluar ya Allah. Kula mboten isin kali yai. Sambil jualan beliau selalu mikirnya kayak gitu, ya Allah, jenengan panggil kula ya Allah, kersane saged ndampingi yai. Duwe nggih mboten enten. Suatu saat ada seorang turis mancanegara mampir tujuannya cari kasur ini berapaan gak cocok, ini berapaan gak cocok, manten ngoten delok sampai tenggene wingkinge griya. Karena jualan kasur itu kan panjang sampai mepet kamar. Di depan kamarnya beliau itu punya nopo jolen, lemari jati tiang lawas yang biasanya isine piring gelas. Orang-orang lama itu teng desa-desa kan mesti ngoten, nyimpen piring, nyimpen gelas niku tenggene jolen lek ngarani nggih. Lemari jati biasanya. Biasanya lek orang-orang lama mesti punya. Teng griya kula tas enten. Terus setelah nawar dilihat gak cocok. Manten ngoten kok orang turis ini lihat lemari ini berapa? Nggak dijual loh, ini kayak nyimpen piring. Terus kalau dijual tak beli. Akhirnya Pak Misto ini bilang begini, pokoknya aku iso budal haji gowon. Cukup gawe daftar haji wis lah gowon lemari. Disebutkanlah harga, disepakati. Pulang turis tadi bawa jolen atau lemari, beliau langsung dapat uang, langsung daftar haji. Loh, ini kisah nyata yang benar-benar terjadi dan saya pernah ketemu sama orangnya. Cucunya Pak Misto itu jadi teman saya akhirnya, sama-sama ustadz di pesantren. Karena ketakwaan kita sama Allah, hari-hari sampai datangnya turis itu diisi dengan doa, ya Allah, jenengan gampangaken kula budal haji. Pakai bahasa Jawa, nggak pakai bahasa Indonesia. Karena kedekatan panjenengan dengan Allah dan jenengan merasa doa jenengan dikabulkan oleh Allah, didengar oleh Allah, maka Allah akan mengabulkan itu. Jangan khawatir, mboten usah leren ngenteni bahasa Arab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa ulikul khadir. Terus artinya nopo mboten semerap, mungkin bagi yai. Mending jenengan bahasa Indonesia, jenengan tahu artinya, jenengan dalami maknanya, sehingga ketika mohon sama Allah benar-benar jenengan minta. Dan itu rutin terus menerus jenengan lakukan sampai datangnya doa sampean terkabul. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus asa, jangan pernah doa jenengan tidak didengar dengan Allah. Pasti didengar. Tinggal jenengan serius apa enggak. Kalau jenengan serius, yakin Allah pasti mengabulkan. Mumpung ini bulan Ramadan, sampean pingin nopo dan digencer ket saiki.
mumpung Ramadan saestu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ngapunten ingkang kathah menawi wonten kalimat-kalimat sing boten sae teng kene manah panjenengan kula ngapunten ingkang kathah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.